melanjutkan kajian Fiqhus Sirah atau As-Sirah An-Nabawiyah yang biasa kita bahas dan kita kaji pada pagi Ahad ini, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang sejarah bagaimana masyarakat Makkah dalam akidah atau di dalam keyakinan mereka berubah dari penganut tauhid kepada berkeyakinan syirik. Kita sudah baikkan, setelah ceritakan bagaimana seorang Amr bin Luhai menyesatkan masyarakat Makkah dan orang-orang Arab sehingga mereka akhirnya menjadi penyembah berhala. Dan itu pelajaran bagi kita agar kita waspada, karena orang-orang setipe dengan Amr bin Luhai itu akan ada saja. Orang-orang yang secara lahiriahnya cerdas, menarik, mengagumkan, sehingga membuat orang menjadi terpikat sampai ke tingkat fanatik. Orang kalau sudah fanatik, maka dia akan menerima apa saja yang diarahkan oleh idola yang dia sanjung-sanjung itu. Ketika itu hilang timbangan akal. Lenyap pula berbagai petunjuk yang selama ini telah dipegang. Apalagi jarak antara petunjuk dibawa oleh Nabi dan Rasul dengan umat sudah begitu lama, akhirnya mereka melupakan petunjuk-petunjuk tersebut. Datanglah manusia seperti Amr bin Luhai ini menggeser sedikit demi sedikit, dan akhirnya berujung kepada kesesatan yang dari penyembah tauhid menjadi penyembah patung. Ya, pangkal balanya apa? Kefanatikan. Jadi karena itu tidak mengherankan para ulama terdahulu mencela perangai atau karakter taklid itu. Ya, orang yang bersikap taklid, membenarkan apa saja sehingga mana saja dibawa dalam jurang sekalipun diikuti juga. Padahal sudah banyak sekali nasihat ulama tentang tercelanya perbuatan taklid. Kalau kita telusuri
a'immatul madzahib al-arba'ah itu, imam mazhab yang 4 itu, tidak seorang pun dari mereka yang senang dijadikan sebagai objek taklid. Bahkan mereka berterang-terangan mengingatkan pengikut mereka. Misalnya Abu Hanifah misalnya. Abu Hanifah itu dari 4 imam mazhab, beliaulah yang tertua. Apa kata Imam Abu Hanifah? Memperingatkan orang-orang yang belajar dengan beliau, yang berguru dengan beliau. La yahillu liman yufti min kutubi aw yufti hatta ya'lama min aina qultu. Kata Imam Abu Hanifah, tidak halal bagi orang yang berfatwa bersumberkan kepada kitabku. Dia berfatwa tapi dia ambil dari Abu Hanifah. Atau dia berfatwa hatta ya'lama, sampai dia tahu min aina qultu, dari mana aku mendapatkan perkataanku itu. Kalau dia tidak tahu dalilnya, alasannya kenapa Abu Hanifah berkata demikian, Abu Hanifah tidak berhak dia mengambil itu. Hanya kesimpulannya saja dari saya. Nah, kalau Hanifah berfatwa, beliau biasanya mengatakan hadza ra'yun Nu'man ibn Thabit wa huwa ahsu ma qadartu alaihi wa man jaa bi ahsan minhu wa huwa aula bis shawab. Setelah beliau mengkaji, mendalami, kemudian beliau simpulkan. Apa kata beliau? Ini pendapat Nu'man bin Thabit. Siapa Nu'man bin Thabit itu? Dirinya. Oh, pendapat ambo kah? Faman jaa bi ahsana minhu. Tapi siapa yang bisa mendatangkan yang lebih baik dari ini? Fahuwa aula bis shawab. Tentu dia lebih berhak mendapatkan kebenaran. Itu menunjukkan jangan kefanatikan yang menjadi ukuran. Bahkan apa kata beliau kepada murid beliau, sekaligus sahabat beliau Abu Yusuf Al-Qadi. Ini Abu Yusuf Al-Qadi ini pernah menjabat sebagai Qadil Qudah. Kedudukannya sama sekaranglah seperti Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Agung. Ketika ditulis oleh Abu Yusuf pendapat pernyataan dari gurunya sekaligus sahabatnya Abu Hanifah, apa kata Abu Hanifah? Waihak ya Ya'qub, la taktub kulla ma tasma' minni. Wahai celaka engkau Ya'qub. Nama Abu Yusuf Ya'qub. Waihak, celaka engkau. La taktub kulla ma tasma'u minni. Jangan engkau tulis seluruh apa yang kau dengar dari saya. Fa inni qad ar-ra'ya al-yawm wa atrukuhu gada. Kalau engkau tulis seluruhnya, bisa jadi ada pendapatku, ini kesimpulanku hari ini, pandanganku hari ini, bisa jadi besok saya tinggalkan itu. Pendapat yang lain tak ada ditulis. Artinya apa? Kaji dulu, analisa. Dan bisa jadi besok saya punya kesimpulan, wa ara ar-ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'dal ghad.
Besok kesimpulan saya begini, mungkin lusa lain lagi. Ada ke ditulis. Jadi dengarkan dahulu analisa alasannya dan bermacam. Itu Imam Abu Hanifah. Bagaimana dengan Imam Malik bin Anas? Malik bin Anas, imam yang kedua dari sisi umur beliau dan juga guru dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah mengatakan sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, kata Imam Malik, innama ana basyarun, saya ini kan manusia biasa, ana basyar, ukhti wa usib, aku bisa tersalah dan bisa benar. Fanzuru fi ra'yi, karena itu kalau ada pendapat yang aku sampaikan, fanzuru, perhatikan. Makna fanzuru itu bukan cari saja, dianalisa. Fa kullu ma wafaqal kitab was sunnata fakhudhuh. Setiap engkau temukan pendapatku bersesuaian dengan Alkitab dan As-Sunnah, dengan Al-Quran dan Sunnah, fakhudhuh, ambillah. Wa ma lam yuwafiqil kitab was sunnata fatrukuh. Dan apa saja yang tidak bersesuai dengan Alkitab, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan. Bahkan beliau pernah mengatakan di Masjid Nabawi, kan Imam Malik ini imam kota Madinah, imam Darul Hijrah, mana tempat beliau berhalaqah seperti ini, di dalam Masjid Nabi. Dan di samping beliau, sebelah kanan beliau, beliau menghadap ke jamaah seperti ini, ada maqam Rasul. Apa kata beliau? Laisa min ahadin illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz lain, kullu qawlin yu'khadhu wa yutrak illa qaul sahibi hadzal maqam. Tidak ada hak seorang pun melainkan kalau dia berkata, orang boleh menyeleksi pendapatnya, bisa diambil, bisa ditinggalkan. Siapa saja begitu, kecuali siapa? Tuh yang berkubur di situ, dia tidak bisa ditawar. Beliau arahkan telunjuk beliau ke maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia kalau bicara boleh diambil, boleh ditinggalkan, kecuali yang berkubur di sana, punya maqam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau tidak senang jika perkataan beliau ditempatkan pada posisi melebihi dari kadar beliau. Imam Malik bin Anas, guru Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i sendiri? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kullu ma qult, setiap apa yang saya katakan, fakana anan nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih, wa hadithun nabi sallallahu alaihi wasallam aula wa la tuqalliduni. Imam Syafi'i, setiap yang aku katakan, kalau ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam khilaf qawli,
tidak bersesuaian dengan perkataanku, mimma yasih, dari riwayat yang dari Nabi itu yang sahih, fa hadithun Nabi, maka hadis Nabi SAW aula, lebih utama untuk diikuti. Fala tuqalliduni, jangan taklid kepadaku, kata. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i secara terang-terangan mengingatkan. Itu kalimat itu dinukil oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitab Adab Syafi'i wa Manaqibuh, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asyakir dalam kitab Tarikh Dimashq. Jadi Imam Syafi'i sendiri tidak suka kalau beliau diikuti dengan gaya taklid, dengan cara taklid. Di dalam riwayat lain beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da'u ma qultu. Apabila kalian temukan di dalam kitab saya ada yang tidak bersesuaian dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kalian katakan? Kalian katakan seperti perkataan saya? Tidak. Katakan sebagaimana yang dikatakan oleh sunnah Nabi, dan tinggalkan apa yang saya katakan. Karena itu pada suatu kali kata Rabi' bin Sulaiman, murid dari Imam Asy-Syafi'i, beliau menceritakan, dia pernah mendengarkan Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, dzakara hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisan wa lam akhudh bihi fa ana ushidukum anna aqli qad dhahaba. Itu beliau memuliakan hadis. Kapan saja kalau saya sudah tahu tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengambilnya, masa saya mau mengedepankan akal dan nalar saya dari hadis Nabi? Saya tinggalkan hadis Rasul. Fa ana ushidukum, kalau begitu saya bersikap, kata beliau, saya jadikan kalian semua jadi saksi, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau begitu perilaku saya, anna aqli qad dhahaba, berarti akal saya sudah hilang tuh, tak berakal, boleh dituhkan. Itu berarti nalar harus ditundukkan kemana? Pada nas. Nah, inilah yang kadang dikritik orang, tidak ilmiah, tidak ilmiah. Tetapi mereka juga tidak bisa menunjukkan bahwa yang diikuti dalam Al-Quran dan Sunnah itu mana yang tidak bisa, yang tidak ilmiah juga tidak ada. Ketika nalar ditunjukkan kepada Al-Quran dan Sunnah, para ulama telah menegaskan bahwa tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang bertolak belakang dengan, selagi nalar ini sehat. Jadi kalau tidak sehat, ia bertolak belakang dengan Al-Quran. Ulama ketika menurunkan kesimpulan itu, furu' itu, kaedah dasar pada Al-Quran dan Sunnah itu datang tidak bertolak belakang dengan apa? Dengan akal manusia. Kenapa? Keduanya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah, akal yang diberikan oleh Allah itu anugerah. Tapi baku ada orang mengecek akal, tidak diterima akal itu, karena akalnya lah kanai. Nah, nanti bisa dibuktikan dimakan ndak match, ndak sesuai akal. Ya contoh, ada orang yang mengkritik tentang kewarisan. Kan kita mengkaji kewarisan ya kemarin, tidak proporsional, tidak adil, diskriminatif, bias gender. Tuh usi dia lebih sketek yang laki-laki. Pas ditanya mayatnya, lidzakari mislu hadzil unsayain, itu sado produksi dah PC itu. Nah, mulai ya
Itu kan hanya perkara anak perempuan dengan anak laki-laki. Hendak baca ayat lain. Walikulli minhuma sudus. Masing-masingnya ayah dan ibu itu dapat 1/6. Kau hendak baca? Berarti akakno ingin menjelekkan Islam satu kasus, kemudian dijadikan alasan untuk mengeneralisir, menghukum keseluruhan. Ketika ditanya, siapa yang bertanggung jawab nanti terhadap siapa yang disuruh menafkahi? Itu kan laki-laki. Kalau dia lebih karena wajib menafkahi, apa itu tidak adil? Berarti kalau akal bertolak belakang dengan petunjuk syariat, bukan nas yang digugat, karena kebenaran nas itu telah teruji. Akal orang itulah yang perlu dianalisa, dipertanyakan.